warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dekers, salam cerdas untuk generasi hebat. Baiklah, kembali lagi bersama Teacher Lucy. Pada hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran itu komunikasi bisnis, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang pola dan teknik dari presentasi bisnis. Yang mana pada hari ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama itu pola dari presentasi bisnis, yang kedua teknik dalam presentasi bisnis, yang ketiga itu bagaimana kita bahasa tubuh di saat kita melakukan presentasi bisnis. Nah, untuk pertamanya kita masuk ke dalam itu pola-pola yang diterapkan dalam presentasi bisnis, yang mana itu ada beberapa hal yang harus anak teacher pahami dari pola tersebut. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke pola pertama. Dalam pola pertama itu pola spesial, yang mana di sini kita meringkas dari materi, informasi, atau berita yang kita dapatkan. Nah, biasanya pola spesial ini biasanya diadopsi untuk proposal persuasif, yang mana ketika kita mempresentasikan sebuah produk atau jasa, sehingga itu kita menyampaikan fungsi atau item dari produk tersebut. Nah, pola spesial merupakan pola yang tepat untuk digunakan. Selanjutnya itu pola kedua, itu pola mengenai pola topikal. Nah, pola topikal ini merupakan pola yang melibatkan pembenaran dalam penerimaan sebuah proposal, sehingga ketika kita menyampaikan tujuan dan dalam khalayak itu biasanya banyak digunakan untuk presentasi bisnis. Nah, yang ketiga itu pola kausal. Pola kausal ini bagaimana kita melihat sebuah masalah dan efek dari masalah tersebut seberapa besarnya dalam pola presentasi kita. Yang keempat itu pola pemecahan masalah. Nah, dalam pemecahan masalah ini terdapat 2 poin atau 2 hal utama. Yang pertama kita analisis penyebab masalah dari presentasi tersebut. Yang kedua itu bagaimana kita memberikan solusi dari sebuah masalah yang kita hadapi. Nah, yang terakhir itu mengenai pola kronologis. Kalau pola kronologis berarti kita menyampaikannya presentasi tersebut mulai dari latar belakangnya, setelah itu isi, sampai ke terakhir itu tujuan dari kita menyampaikan presentasi tersebut. Nah, itulah 5 hal dari pola penyajian sebuah presentasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik dalam presentasi bisnis. Teknik presentasi. Nah, untuk teknik yang pertama itu kita harus menyiapkan bahan dari slide-nya, yang mana di sini yang harus kita perhatikan dari slide-nya tersebut itu mulai dari temanya, tulisannya, topik yang dibahas, atribut lain yang dibutuhkan dalam slide-nya itu harus kita perhatikan dengan teliti, dengan baik dan benar. Selanjutnya itu cara presentasinya, yang mana di sini berarti kita menyiapkan diri dengan baik, mulai dari pakaian, mulai dari suara, terus kita siapkan. Dan selanjutnya itu kita menyiapkan PowerPoint-nya, mulai dari mikrofon, mulai dari slide yang benar dan sesuai dengan tema. Yang ketiga itu cara kita menyampaikan. Nah, dalam cara kita menyampaikan ini pasti ada mulai dari sopan santun, ada tata bahasa yang harus kita sesuaikan antara anak sekolah dengan mahasiswa, itu pasti berbeda pola yang kita gunakan. Nah, selanjutnya itu mengenai struktur dari presentasinya, yang mana itu kita pertama itu mulai dari pembukaan. Nah, pembukaan ini biasanya kita sampaikan semenarik mungkin. Setelah itu kita menyampaikan isi dari presentasi, dan yang ketiga kita menutupnya dengan membuat kesimpulan. Nah, yang keempat itu bagaimana kita melakukan tanya jawab antara pendengar dengan kita, atau memberikan feedback ada beberapa hal yang tidak dipahami oleh pendengar. Nah, yang terakhir itu kita mengakhiri dari presentasi kita dan real kita menyampaikannya secara membuat pendengar itu lebih lebih ke
mendapat sesuatu hal ketika mereka mendengarkan presentasi kita. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan teknik presentasi dari bisnis kita. Nah, yang ketiga itu mengenai gerakan dari bahasa tubuh kita, yang mana itu ada 7 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu gerakan dari kepala, yang mana ketika kita mengangguk itu biasanya mengatakan bahwa kita setuju dengan sebuah statement, atau ketika kita menggeleng berarti kita menolak dari statement tersebut. Nah, selanjutnya itu mengenai ekspresi wajah. Ekspresi wajah kita itu apabila kita terlihat serius, berarti kita lihatkan dengan tampang yang seriusnya. Nah, ketika kita bercanda, berarti kita lihatkan ekspresi wajah kita dengan bercandanya. Nah, yang ketiga itu mengenai cara berdiri. Kalau cara berdiri berarti kita harus lebih tegap, lebih memperhatikan posisi di tengah atau di kiri atau di tengah. Yang intinya itu cara kita berdiri bisa menilai bagaimana kita presentasi. Nah, yang keempat itu mengenai senyuman. Nah, ketika kita berbicara di depan itu, ketika kita berdiri di depan, biasanya senyuman itu bisa menghilangkan perbedaan pendapat, meyakinkan pendengar kita, dan juga bisa melihat dengan senyuman bahwa kita presentasi itu dengan meyakinkan. Nah, selanjutnya menggunakan kontak mata. Kalau kontak mata di depan itu kita harus menghadap ke seluruh pendengar, jangan hanya pada satu pendengar saja. Nah, selanjutnya gerakan tangan. Gerakan tangan itu untuk meyakinkan presentasi kita dan juga untuk memfokuskan penglihatan dari pendengar. Nah, terakhir itu mengenai gerakan bahu. Gerakan bahu itu ketika bahu kita lebih tegap itu biasanya presentasi kita lebih meyakinkan, dan juga ketika bahu kita loyo itu menandakan bahwa presentasi kita dalam keadaan kurang fit atau dalam tanda kutip menyerah. Nah, itu hal presentasi dan juga pola, teknik, dan bahasa yang telah kita bahas. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Thank you for your attention. See you next time dan bye-bye.